Pada tanggal 26 Desember tahun 2004 terjadi peristiwa yang tak terlupakan bagi masyarakat Indonesia. Sehari setelah Natal, hari itu, terjadi gempa di Aceh dengan kekuatan 9,1 sampai 9,3 skala Richter mengguncang dasar laut di barat daya Sumatera, sekitar 20 sampai 25 km lepas pantai. Beberapa waktu setelahnya datang tsunami yang meluluh lantahkan daratan tanah Rencong tersebut. Hampir tidak mungkin membayangkan gunung air setinggi 100 kaki yang melanda kota pantai berpenduduk 320.000 jiwa, langsung menewaskan lebih dari 100.000 pria, wanita dan anak-anak. Bangunan terlipat seperti rumah dari kartu, pohon, dan mobil tersapu oleh jeram hitam minyak dan hampir tidak ada yang selamat dari banjir. Tsunami terbentuk oleh perpindahan air, tanah longsor, letusan gunung berapi, atau, seperti dalam kasus ini, selipnya batas antara dua lempeng tektonik bumi. Lempengan batu setebal 15-200 meter yang membawa benua dan lautan bumi di samudra bawah tanah dengan material semi padat yang jauh lebih panas. Tsunami Samudra Hindia pada tanggal 26 Desember tahun 2004 disebabkan oleh selip sekitar 600 mil, 1000 km, dari batas antara lempeng India dan Burma di lepas pantai barat Sumatera bagian utara menurut laman CNN. Gempa berkekuatan 9,1 adalah yang terkuat sejak gempa pada tanggal 28 Maret tahun 1964 di Prince William Sound di Alaska, sehingga gempa Aceh menjadi gempa yang terkuat ketiga sejak 1900. Dua gempa bumi yang lebih kuat lainnya yaitu tanggal 22 Mei tahun 1960 di Chili, 9,5 skala Richter, dan tanggal 28 Maret tahun 1964 di Alaska, 9,2 skala Richter, yang juga menghasilkan tsunami. Dalam waktu 15 menit setelah gempa Aceh, gelombang mulai menghantam pantai Sumatera bagian utara dan Pulau Nicobar. Gelombang setinggi 30 meter tercatat saat tsunami melanda Aceh. Sekitar 2 jam setelah gempa terjadi, gelombang mencapai Sri Lanka, India dan Thailand. 1 jam kemudian mereka mencapai Maladewa, dan lebih dari 7 jam setelah gempa awal, tsunami diamati di Mauritius dan di sepanjang pantai timur Afrika. Menewaskan lebih dari 230.000 orang di 14 negara. Indonesia adalah negara yang paling parah terkena tsunami, dengan sedikitnya 168.000 orang tewas ketika dinding air menghantam Pulau Nias dan Provinsi Aceh, yang terletak di ujung utara Sumatera. Di Sri Lanka 35.000 orang tewas, sementara 18.000 meninggal di India dan 8.000 meninggal di Thailand. Ratusan orang juga tewas di Afrika. Kala itu, sistem pendeteksi tsunami belum umum digunakan. Apabila dulu sudah ada alat pendeteksi, jumlah korban jiwa yang bisa selamat diprediksi mencapai 51.000 orang. Sementara, terjangan tsunami mencapai Aceh hanya dalam waktu 30 menit saja. Apabila sudah ada pendeteksi tsunami, banyak warga yang akan tetap kesulitan menuju tempat tinggi. Seluruh dunia pun turut memperhatikan bencana di Aceh. Mungkin banyak pula yang masih ingat ketika televisi menampilkan orang-orang berkumpul di Masjid Baitur Rahman yang kokoh berdiri di tengah terjangan ombak. Untuk mengenang gempa dan tsunami Aceh, pemerintah pun mendirikan Museum Tsunami pada 2008 lalu. Arsiteknya adalah Ridwan Kamil yang kala itu masih seorang dosen dari Institut Teknologi Bandung.